Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ramadan dari SMA Negeri 7 Kendari, calon guru penggerak Angkatan 7, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada video kali ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam pembelajaran modul 1.4 ini, saya dibimbing oleh fasilitator Bapak Rida Nasution Bakri, SPD MPD, dan pengajar praktik Ibu Wahyuni, SPD MPD. Pada modul 1, ada koneksi antar materi dari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan KHD, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Sebagai guru, kita harus memahami bagaimana motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan kepada orang lain. Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sebagai guru, kita juga harus mampu mengidentifikasi bagaimana perilaku murid, apakah dalam menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan kepada orang lain, maka ini merupakan motivasi eksternal. Dan jika murid berperilaku untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka ini adalah motivasi internal. Terdapat 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Pada pembelajaran modul 1 ini telah banyak memberikan perubahan kepada saya sebagai calon guru penggerak, yakni tentang filosofi pendidikan KHD, nilai dan peran dan visi guru penggerak, serta budaya positif yang telah merubah konsep pembelajaran saya menjadi pembelajaran yang berpusat kepada murid. Untuk mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai guru penggerak, maka kita harus menjalankan peran dan nilai guru penggerak agar mampu dalam mewujudkan penguatan profil pelajar Pancasila sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Untuk mencapai visi guru penggerak tentang murid di masa depan, maka sebuah paradigma inquiry apresiatif dengan alur bagja serta nilai dan peran guru penggerak harus ditanamkan untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Penanaman budaya positif di lingkungan sekolah, yakni segitiga restitusi dan keyakinan kelas, harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dengan penerapan nilai dan peran guru penggerak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah pada posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebagai contoh, dalam penyelesaian kasus pelanggaran yang dilakukan murid, saya menyelesaikannya dengan metode segitiga restitusi dengan melakukan 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah: yang pertama, pemberian hukuman kepada anak adalah hal yang negatif dan merupakan identitas yang gagal.
Dan sebaiknya pelanggaran yang dilakukan murid harus dengan metode segitiga restitusi dengan posisi guru sebagai manajer, yang dapat merubah identitas anak menjadi berhasil dan sukses. Yang kedua, di kelas saya juga menciptakan budaya positif dengan membuat kesepakatan keyakinan kelas dan kelas impian yang diinginkan oleh seluruh murid agar tercipta suasana belajar yang diharapkan, yaitu pembelajaran yang bermakna dan berpihak kepada murid. Pengalaman yang saya alami adalah dalam melakukan proses sosialisasi kepada rekan guru tentang budaya positif di sekolah terkait segitiga restitusi dalam penyelesaian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh murid, di mana posisi kontrol yang harus diambil oleh seorang guru adalah sebagai manajer. Dan ini pula menjadi tantangan bagi saya dalam mensosialisasikan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Nah, bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal tersebut? Saya semakin tertantang dan semakin semangat untuk melakukan sosialisasi budaya positif ini kepada rekan-rekan guru, bahwa posisi terbaik sebagai seorang guru dalam penyelesaian kasus pelanggaran murid adalah posisi manajer. Hal yang saya rasa sudah baik adalah dalam penerapan budaya positif yang saya lakukan di kelas, yaitu mewujudkan disiplin positif pada murid dengan membuat dan menyepakati bersama keyakinan kelas. Sebelum mempelajari modul 1.4 budaya positif ini, dalam berinteraksi dengan murid, saya sebagai teman dan pemantau, terkadang juga sebagai manajer, saya sudah merasa cukup baik, namun ternyata masih kurang. Dan setelah mempelajari modul 1.4 ini, posisi saya sebagai manajer, perasaan saya merasa senang karena mampu memberi penguatan secara pribadi kepada murid. Dan perbedaannya adalah dari mengharapkan sesuatu menjadi menghargai diri sendiri. Sebelum mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi secara terstruktur. Namun, secara konteks sebenarnya sudah pernah dilakukan. Tahapan yang pernah dipraktekkan yaitu validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas. Hal-hal lain yang menurut saya penting juga untuk dipelajari adalah bagaimana membangun hubungan kerjasama dan dukungan yang baik dan positif, tidak hanya dengan warga sekolah, tetapi juga dengan pihak luar yang relevan dan sesuai dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia.